Selamat malam dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Halo, malam teman-teman. Aku mau cerita kembali nih. Waktu itu aku baru pertama kali kerja di sebuah pabrik yang mengurusi hasil perkebunan. Biasanya aku berada di pabrik lain, bukan pabrik yang akan aku ceritakan ini. Biasa setiap jam 6 pagi kita dijemput dengan truk yang akan menuju ke pabrik. Lumayan sih jaraknya, lumayan jauh. Nah, karena pabrik di tempatku itu hasil panennya sudah mulai menipis, kita ditawarin, masih mau kerja nggak, katanya. Ya jawab, ya iyalah, siapa sih orang yang mau kerja, kita butuh duit buat kebutuhan kita. Akhirnya bilang, iyalah pak, kami masih mau, katanya gitu. Ya udah kalau begitu nanti pindah di pabrik sana, karena di sana panennya masih banyak kok. Ya pak, kita ikut mulai besok ya, kata mandor. Ya pak. Akhirnya besoknya kita kerja pindah di pabrik yang agak jauhan lagi dari tempat kita tinggal. Seneng lah namanya orang kerja, masih ada kesempatan kerja. Biasa kan namanya kerja di perkebunan gitu, kerjanya kan musiman, kadang setahun 4 kali kerja, seperti dari bulan Juli sampai September kadang, atau bulan Juli sampai Oktober. Ya lumayan lah 4 bulan kerja. Akhirnya kami dipindah di pabrik yang akan aku ceritakan gitu. Karena saking banyaknya hasil panenannya, kami kerja sampai malam, sekitar pukul 9 kami rehat, lalu kami pulang dengan mobil truk tadi. Besoknya kita berangkat lagi seperti biasa. Nah, setelah beberapa kali kita berangkat kerja ke pabrik itu, waktu itu malam minggu, kerjaan menumpuk banyak yang harus kita pegang, katakanlah. Lalu karena waktu sudah larut malam ya, sekitar pukul 11 lah, ada dari sebagian kita mau pulang. Udahlah, kita pulang aja lah, mungkin besok lagi, katanya gitu. Enggak, kalau yang mau pulang aja dulu, kalau yang mau tinggal ya biar tinggal. Saya rasa ada sih sebagian dari kita yang tinggal. Kalau aku mah udahlah, jam segini kok, pulang wae lah, besok juga masih bisa dikerjain.
Baru pulanglah aku. Setelah pulang, besok paginya aku berangkat lagi ke pabrik. Kulihat separuh dari kita nggak ada yang berangkat. Lah, saya tanya ke teman-teman, loh kok jam segini yang kerja kok cuma berapa orang aja, yang lainnya kemana? Temanku bilang nggak tahu ya. Akhirnya aku nanya sama Pak Mandor, Pak, kok sudah jam segini nggak ada yang datang Pak? Yang kerja kok cuma kita aja Pak ini? Oh, ya, emangnya mereka nggak berangkat? Apa mereka masih keinget tadi malam ya? Kenapa gitu Pak? Ini sih, tadi malam kebetulan kan aku ada acara. Lah, tak tinggal lah yang kerja. Sekitar jam 8 aku udah pulang. Nah, sebagian kan masih pada kerja tuh. Lah kan tadi malam situ pulang jam berapa? Saya jam 11 Pak. Berarti ada yang tinggal ya? Iya Pak, memang ada beberapa orang yang tinggal di sini tadi malam. Wah, benar sih. Ceritanya katanya gini, selagi mereka bekerja, ada salah satu yang sengaja lihat dari jendela ke tempat dimana biasa menjemur panenan kita. Di situ katanya ada yang lagi bakar-bakar, apinya nyala gede. Tapi anehnya yang di sekeliling api itu, makhluk-makhluknya itu semuanya gede-gede, hitam, berambut berbulu. Tuh semua yang tinggal di pabrik itu lihat semua tadi malam katanya. Atau karena itu ya mereka ketakutan. Bisa jadi Pak. Saya nggak lembur Pak. Nanti kalau sudah jam 4 atau jam 5 saya pulang Pak. Ya terserah kalian lah. Dah, pokoknya saya nanti jam 4 pulang ya Pak ya. Ya terserah kalian. Aku nggak mau apa yang terjadi oleh teman-temanku kejadian juga ke aku sama teman-teman yang sekarang. Iya sih, teman-teman yang ada di sini juga bilang, kita nggak usah lembur daripada nanti kita lihat kayak gituan. Ya, akhirnya hari ini kita nggak lembur. Jam 4 kita sudah pada pulang. Taulah temen, lihat kayak gituan bukannya takut sih atau gimana gitu, cuma malesnya gini, kalau lihat kayak gituan, kalian punya penyakit jantung bisa sakit nanti kita. Apa yang kemarin dilihat oleh teman-temanku itu merupakan suatu kejadian yang bisa dibilang kegiatan yang dilakukan oleh para lembut, yaitu pesta besar yang mereka lakukan di pelataran tempat biasa kita menjemur hasil panen kita itu. Malam harinya dibuat pesta oleh mereka. Ada api unggun besar, dan aku tak tahu apa yang sedang mereka bakar, seperti daging burung, banyak daging burung warna hitam. Daging burungnya tuh warna hitam. Itu kata temanku. Mereka sambil kayak memukul alat musik, nggak tahu apa itu. Yang keluar itu kayak suara rebana.
itulah, katakanlah dumbreng-dumbreng, melihat makhluk-makhluk yang begitu banyak di belakang, begitu banyaknya, sampai temanku itu benar-benar ketakutan. Tapi ya ngapain juga ya, orang pada kerja kok malah dia ngelongok di jendela, lihat tempat biasa kita menjemur panenan. Akhirnya temenku itu langsung lari bilang ke teman-teman yang lain yang ikutan lembur pada saat itu, lihat jendela, lihat jendela, katanya. Tuh lihat apaan itu, katanya gitu. Apaan sih kamu teh? Coba lihat di luar sana, coba lihat, katanya. Benar, beberapa orang yang di situ melihat semua, sampai bulu kuduk mereka berdiri, teman-teman, berdiri. Gak ada satupun yang berani bekerja. Mereka semua numpuk bawah meja, sembunyi di bawah meja. Ngapain juga mereka sembunyi di bawah meja? Kalau bukan karena saking takutnya dengan makhluk-makhluk itu. Selang beberapa waktu, akhirnya suasana tuh sepi banget, kayak tidak terjadi sesuatu di luar sana. Dan akhirnya mereka baru berani muncul dari kolong meja itu. Dan ketika mereka keluar dari kolong meja, saling pandang satu sama lain. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Kata salah seorang temanku yang ikutan lembur. Aku tak tahu. Mau pulang, takut. Enggak pulang, takut. Kita harus ngapain ini? Apa lebih kita nekat aja? Nekat pulang? Ya iyalah, mendingan kita pulang. Tapi kita gak berani, takut ketemu oleh mereka lagi. Iya, sama. Aku juga takut ketemu sama mereka. Gimana ya? Apa kita tunggu aja sampai subuh? Iyalah, kita tunggu sampai subuh. Bener, mereka kembali lagi ke kolong meja karena saking ketakutannya. Sambil matanya tengok sana, lirik sana, sini. Benar-benar tidak ada rasa beneraninya sama sekali. Karena apa, teman-teman? Yang mereka lihat tuh banyak banget, sampai penuh kok pelataran, oleh makhluk-makhluk yang ya katakanlah baru sekali ini mereka lihat. Saya waktu pagi datang karena mendapati temanku nggak ada. Kan bertanya-tanya juga, karena kejadian itu kan saya sudah pulang. Saya sudah pulang duluan kan. Makanya saya heran, kok ruangan sepi, yang kerja kok cuma segini aja. Tadi waktu itu penjemputan, biasanya mereka sudah pada ngetem di pinggir-pinggir jalan, kok nggak ada sama sekali. Kok cuma aku aja sama teman-temanku yang lain yang tadi malam pulang bersama. Kenapa? Nah, di esok harinya, di hari ketiga, terlihat
teman-temanku pada berangkat kerja lagi. Karena saking penasarannya, kan aku tanya ke mereka, "Hei, ngapain kemarin gak berangkat kerja?" Katanya gitu. Aku tanya ke mereka gitu nih. Dan mereka jawab, "Ah, kamu gak ngerti." Lah, gak ngerti gimana? Makanya aku tanya, karena aku memang gak ngerti. Kalau ngerti kan pasti aku gak nanya. Mana? Kamu tahu gak? Ketika kamu kemarin pulang, kan kita lembur. Oh. Kamu tahu gak? Itu salah satu teman kita tuh melongo, lihat ke arah jendela. Dan di bawah jendela itu kan ada pelataran ya, tempat kita biasa jemur panenan. Ada pesta besar-besaran. Tapi yang pesta itu bukan bangsa kayak kita, tapi bangsa lelembut. Tahu? Bayangkan itu, lelembut. Gimana kita berani keluar? Mau pulang aja kita nunggu subuh. Rasanya bulu kuduk kita itu berdiri semua. 7 orang di dalam gudang, gak ada satupun yang berani melihat atau keluar dari gudang. Kita pulang subuh jalan kaki, kan gak ada truk yang bisa mengangkut kita. Kita pulang subuh, tahu kan? Astagfirullahaladzim, kalian benar, itu pengalaman kita. Makanya nanti aku gak mau lembur, teman-teman sepakat gak akan lembur. Kita pulang aja nanti sekitar jam 5 kita udah pulang. Iyalah, aku juga sama, gak mau lembur. Pokoknya nanti jam 5 aku juga udah pada pulang. Pokoknya aku juga mau pulang. Biarin kerjaan numpuk, biarin, karena bisa kita kerjain besok-besok. Kita gak usah buru uang banyak, gak usah buru gaji banyak. Yang penting kita masih bisa bekerja aja, syukur. Masih dapat penghasilan walaupun sedikit, kita bisa bersyukur. Nah, setelah mendengar cerita temanku itu, aku jadi kepikiran, janganlah kalian atau kita mengejar sesuatu yang bukan hak kita. Tapi sesungguhnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah sesuai dengan takaran, sesuai dengan hak kita, sesuai dengan kinerja yang bisa kita lakukan. Bersyukur sajalah atas pemberiannya, karena orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang bisa menerima keadaan, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Nah teman-teman, itulah sekelumit cerita dari tempat aku dulu bekerja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.